Mengapa disuruh berbagai macam ibadah yang secara akal ini kenapa sih kita disuruh begini? Terkadang Allah memerintahkan kita untuk sesuatu yang tidak bisa kita pahami untuk menjadi ujian keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita lanjutkan program One Day One Ayah kita, meskipun belum bisa benar-benar one day, belum bisa benar-benar setiap hari sampai saat ini ternyata, tapi alhamdulillah kita bisa terus istiqomah. Kita lanjutkan, kali ini kita masuk ke ayat 67 di surat Al-Baqarah, melanjutkan kisah tentang Bani Israel, kali ini bersama Nabiullah Musa alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Kita akan kaji, tapi sebelumnya kembali saya ingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk memilikinya. Cara memilikinya gampang, bisa melalui Tokopedia, Shopee, ataupun kontak center yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi. Lihat kolom deskripsi yang di bawah, di situ sudah ada nomor kontak center kami jika ingin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan metode Al-Fuadi ataupun mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Insya Allah mushaf ini akan mempermudah kita untuk mentadaburi makna ayat-ayat Al-Quran kata demi kata. Kemudian kita mencoba untuk mengetahui rahasia di balik kata tersebut. Baik, mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idz qala, dan ingatlah ketika telah berkata siapa Musa liqaumihi, pada kaumnya Musa. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabiullah Musa. Innallaha, sungguh Allah adalah ya'murukum, memerintahkan. Siapa dia? Allah. Kum, pada kalian. Memerintahkan antadbahu, pada adanya menyembelih. Siapa kalian? Menyembelih baqaratan, pada sapi. Ya, ini mohon maaf, ini masih mengikuti, ini karena Al-Fuadi ini disusun cukup lama ya, sekitar 2 atau 3 tahun, sehingga makna ini masih mengikuti makna terjemah yang lama ya. Harusnya di sini tidak usah pakai betina. Jadi baqaratan, pada sapi ya, tidak usah pakai betina. Kita ulangi lagi. Jadi mohon maaf Sobat Fuadi, ini seharusnya tidak usah pakai betinya, sudah bisa ya, baqaratan, pada sapi. Kita ulangi. Wa idz qala, dan ingatlah ketika telah berkata siapa Musa liqaumihi, pada kaumnya Musa. Ini apa yang dikatakan oleh Nabiullah Musa. Innallaha, sungguh Allah adalah ya'murukum, memerintahkan. Siapa dia? Allah. Kum, pada kalian. Memerintahkan antadbahu, pada adanya menyembelih. Siapa kalian? Menyembelih baqaratan, pada sapi. Ya. Ingatlah, langsung kita terjemah saja biar nanti terasa. Ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, sungguh Allah, dia memerintahkan kalian pada adanya kalian menyembelih sapi. Qalu, berkata siapa mereka? Ini kaumnya Musa, qaumihi, kaumnya Musa ini berkata siapa mereka? Ini perkataan mereka. Atattakhiduna huzwan. Atattakhiduna, apakah menjadikan siapa engkau? Na, pada kami, huzwan, pada sebagai bahan ejekan. Kita terjemah langsung. Mereka berkata atau menjawab, boleh ya, dimaknai menjawab boleh. Mereka berkata menjawab apa yang disampaikan Musa itu. Mereka berkata, apakah engkau Musa menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Ya, nanti kita bahas. Lalu
Nabi Musa menyatakan, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Qala, berkata siapa dia? Musa. Ini perkataan Nabiullah Musa alaihissalam. A'udzu, berlindung siapa aku, Musa, billahi kepada Allah, an akuna, dari bahwasanya ada siapa aku adalah minal jahilina, termasuk orang-orang yang bodoh. Kita ulangi, a'udzu, berlindung siapa aku, billahi kepada Allah, an akuna, dari bahwasanya ada siapa aku adalah minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, biasanya an ini kita terjemah dengan adanya, tapi karena nanti kana yakunu di sini akuna juga kita terjemah ada, adanya ada, nanti kurang enak, maka adanya kita ganti dalam ayat ini menjadi bahwasanya. Ya, bahwasanya ini biasanya kalau an harusnya sama seperti ini, antat bahu kita pakainya adanya. Ini untuk menunjukkan terkait dengan huruf masdar. Jadi huruf masdar kita terjemah dengan adanya, membentuk fiil menjadi kata benda. Tapi karena di sini an di sini ketemu dengan kana yakunu maknanya ada juga, nanti nggak enak, adanya ada itu nggak enak, maka kita ganti huruf masdarnya kita terjemah dengan bahwasanya. Baik, jadi kita artikan, dia Musa berkata, aku berlindung kepada Allah dari bahwasanya aku adalah termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi aku berlindung kepada Allah dari adanya aku termasuk orang-orang yang bodoh. Baik, kita akan masuk kepada ayat ini, kita jelaskan melalui papan tulis agar lebih jelas. Baik, mari kita lanjutkan. Baik, ayat ke-67 ini akan kita bagi menjadi 3 penggalan, tapi insya Allah kita bahas dalam satu video agar tidak berlama-lama, dan karena ini sebenarnya memang harus dikaji menjadi satu kesatuan. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wa idh qala Musa, tidak perlu saya bahas detail. Untuk yang ingin pembahasannya detail, silahkan cari ayat sebelumnya yang bunyinya seperti ini, lihat videonya. Itu mungkin untuk mempercepat pembahasan ya. Wawu huruf ataf, idh dzaraf mahalnya nasab, qala fi'il madhi mabni fathah karena tidak bertemu dhamir rafa mutaharrik ataupun wawu jamak. Fi'il membutuhkan fa'il, Musa sebagai fa'il, maka i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dengan dhammah karena isim mufrad, tapi dhammahnya hanya dikira-kirakan pada alif layyinahnya. Liqaumihi pun tidak kita bahas, lamnya adalah huruf jar, qaumi berarti adalah majrur, ini berarti susunan jar majrur biasa tidak punya mahal. Hi sudah berulang kali kita sebutkan, dhamir disambung dari isim berarti dhamir tersebut berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Sudah selesai. Berarti liqaumihi jar majrur dan mudhaf ilaihnya. Dan ingatlah ketika Musa telah berkata kepada kaumnya. Kita langsung masuk kepada penggalan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa, yang dikisahkan oleh Allah di sini. Nabi Musa kemudian menyatakan, innallaha, sungguh Allah, inna sudah kita bahas berulang kali, tangsibul isma wa tarfa'ul khobar, dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya, berarti harus punya isim, harus punya khobar. Isimnya i'rabnya nasab, Masya Allah. Isimnya i'rabnya adalah nasab, kemudian khobarnya i'rabnya adalah rafa. Mana isimnya? Jelas sekali yang menjadi isimnya lafadz Allah, nasab. Lafadz Allah nasabnya tandanya dengan fathah karena isim mufrad. Kita langsung ya'murukum. Ini yang mulai kita bahas ya. Innallaha, sungguh Allah, inna harus punya isim, isimnya sudah jelas lafadz Allah. Ya'murukum, saya tulis di sini. Ya'murukum. Saya di sini masih kelihatan jelas nggak, Mas? Masih full ya? Full. Ya'murukum ya. Ini adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari' ya. Fi'ilnya fi'il mudhari' dari amara ya'muru ya, artinya perintah.
Amaro ya'muru. Perhatikan di sini fi'il mudhari ini hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah shahihul akhir. Ya, terus kemudian kedudukannya seperti biasa tidak didahului amil nasib maupun jazim, maka i'rabnya rafa, rafa'nya shahihul akhir dengan dhammah. Makanya dibaca ya'muru. Fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya yang merintah siapa? Allah. Karena di depan sudah disebut, berarti di sini tidak diulangi lagi. Ya'murullah tidak perlu diulangi, tapi cukup menggunakan dhamir. Nama dhamirnya dhamir, yaitu dhamir yang mustatir. Maka kita simbolkan dengan fa alif titik mim. Artinya apa ini? Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Ini simbol yang kita buat di dalam mushaf Al-Fuadi. Fa alif titik mim, fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Berarti kita bunyikan ya'murukum, memerintahkan siapa dia. Nah, dia ini siapa? Dia ini merujuk kepada Allah. Ya, dia ini maksudnya merujuk kepada Allah. Kalau di mushaf Al-Fuadi itu angkanya 11. Ya, di sini 11. Nah, sini 11. Siapa dia? Allah. Sungguh Allah, dia memerintahkan kalian. Ya, nanti kita bahas secara makna. Memerintahkan kum pada kalian ini berarti menjadi maf'ul bih dari amaro ya'murunya. Dari fi'il di sini, ini amaro membutuhkan maf'ul, maf'ulnya pada kum. Terus kemudian ada lafadz antadbahu. Oke, sebelumnya di sini berarti ada fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'ilnya ini disebut sebagai jumlah fi'liyah. Ya, kita ingat fi'il dan fa'ilnya disebut ini sebagai jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya inna yang rafa. Maka cara bacanya innallaha, sungguh Allah adalah ya'murukum, memerintahkan siapa dia, Allah, kum pada kalian. Merintahkan untuk apa? Lah, ini yang perlu kita bahas juga, bahwasanya amaro ya'muru ini adalah maf'ulnya yang pertama langsung, tapi maf'ulnya yang kedua itu harus dibantu menggunakan huruf jar. Maka kita sering mendengar istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kalau di dalam ayatnya al-amru bil ma'ruf, ya, itu kalau al-amru bil ma'ruf berarti lafadz al-amru itu harus dibantu oleh ba untuk menuju kepada maf'ul apa yang diperintahkannya, ya. Sehingga di sini sebenarnya innallaha ya'murukum harus ada bi-nya. Jadi lafadz al-amru, amaro ya'muru ini untuk masuk kepada maf'ul keduanya, apa yang diperintahkan itu harus ditambahi dengan ba huruf jar. Kalau dilangsung bagaimana? Kalau dilangsung ba-nya dibuang, maka lafadz tersebut berarti harus nasab karena diposisikan sebagai maf'ul bih. Baik, kita perhatikan. Berarti lafadz innallaha ya'murukum antadbahu aslinya, kalau yang aslinya berarti bi antadbahu. Jadi untuk masuk kepada maf'ul b-nya dengan bantuan bi, ya, huruf jar bi. Berarti di sini bi antadbahu, innallaha ya'murukum bi antadbahu. Ya, ini secara lafadz aslinya adalah seperti ini susunannya. Bi antadbahu. Pada adanya menyembelih siapa kalian. Nah, an ini namanya huruf masdar. Huruf masdar ini fungsinya membentuk suatu kalimat fi'il menjadi isim. Tadbahu ini adalah fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari, ya, fi'ilnya fi'il mudhari diawali dengan ta huruf mudhara'ah. Dzabaha yadbahu. Fi'il mudhari ini diawali oleh an selain huruf masdar dia adalah huruf nasab, amil nasab. Maka perhatikan, berarti di sini fi'il mudhari'nya hukumnya mu'rab, kategorinya perhatikan karena bertemu dengan wawu jamak berarti kategorinya di sini af'alul khamsah, ya.
Kemudian kedudukannya apa? Kedudukan, ingat di sini ada huruf nasab an, berarti di sini dia adalah kemasukan amil nasib berupa an. Maka i'rabnya dia harus nasab. Nasabnya af'alul khamsah ditandai dengan membuang nun. Berarti di sini aslinya ada nunnya, nunnya dibuang. Aslinya tadbahuna, nanya dibuang karena dia kemasukan amil nasib sehingga harus nasab, tanda nasabnya dengan membuang nun. Antadbahu, adanya menyembelih siapa kalian. Ya, kaliannya dari wawu jamak ini. Ini adalah fa'ilnya berupa wawu. Sudah. Berarti di sini huruf masdar, ya, kemudian fiilnya, kemudian fa'ilnya. Fiilnya ini dicetak oleh masdar ini untuk membentuk satu isim yang diistilahkan dengan isim muawwal. Ya, kita hapus ini. Jadi bi ini adalah huruf jar untuk menyambung ya'muru. Antadbahu ini an huruf masdar, dzabaha yadzbahu dzabhan. Ya, dzabhan. Berarti di sini bidzabhikum. Nah, ini ya, bidzabhikum. Nah, ini kalau kita mau mentakdirkan, mengira-ngirakan masdarnya ini, berarti ai bidzabhikum, ya. Al innallaha, sungguh Allah, ya'muru, memerintahkan siapa Allah, bidzabhikum, pada menyembelihnya kalian. Nah, baqaratan pada sapi. Kemudian karena baknya di sini diilangi, maka di sini harus dinasabkan dzabhakum. Artinya apa? Berarti lafadz antadbahu di sini mahalnya adalah nasab. Ya, seperti itu maksud saya. Jadi ini mahalnya nasab, dia sebenarnya bukan maf'ul bih langsung, maf'ul bih maknan. Karena sebenarnya dia masih membutuhkan huruf jar ba untuk ya'muru ini masuk ke sini. Nah, karena huruf jarnya dibuang, di sini dia langsung berarti menempati mahal nasab sebagaimana maf'ul bih, namanya maf'ul bih maknan. Sudah, kita lanjut. Sungguh Allah, dia memerintahkan kalian pada adanya kalian menyembelih baqaratan pada sapi. Nah, baqaratan nggak usah kita bahas dalam, dia gampang. Ini kan adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari dzabaha yadzbahu ini, dari tadbahu, menyembelih baqaratan pada sapi. Ini maf'ul bi i'rabnya nasab, nasabnya isim mufrad ditandai dengan fathah, baqaratan ini. Sudah, kita selesai. Ayat kita masih panjang, jadi kita segera lanjutkan. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ini jawaban dari Bani Israel. Qalu, berkata siapa mereka? Kita lewati. Ini seperti biasa, fi'il madhi bersambung dengan wawu jamak, maka mabni dhammah. Wawunya sebagai fa'ilnya, berarti di sini sudah ada fi'il plus fa'il. Ya. Mereka menjawab. Ini jawabannya. Atattakhiduna huzwa. Ya, saya tulis di sini atattakhiduna huzwa. Mana ini? Atattakhiduna huzwan. Atattakhidhu, apakah menjadikan siapa kamu, na pada kami, huzwan pada sebagai olok-olokan atau candaan. A-nya di sini adalah huruf istifham, ya. Apakah, ya, sudah biasa huruf istifham. Tattakhidhu ini dari pentasrifan ittakhadha yattakhidhu. Ittakhadha yattakhidhu. Nah, ini nanti agak rumit ya. Ittakhadha yattakhidhu itu dari kata-kata akhodha, ya. Ini dari kata-kata akhodha, terus kemudian diikutkan wazan ifta'ala. Ifta'ala. Nah, seperti ini. Ifta'ala. Jadi dari akhodha jadi ikut ifta'ala, berarti bentuknya menjadi mana? I'takhodha aslinya, ya. I'takhodha. Nah, aslinya seperti ini.
Ini hamzah wasal ya. Ittakhadha. Ittakhadha. Karena dari akhodha ikutan jadi ittakhadha, dari ittakhadha. Kemudian ini ditakhfif, hamzahnya dirubah menjadi yang sesuai. Jadi ittakhadha dirubah menjadi ya. Jadi dirubah menjadi ya. Saya di sini masih kelihatan. Masih ya. Ini dirubah menjadi ya. Jadi hamzahnya dirubah menjadi ya untuk ditakhfif, jadilah ittakhadha. Nah, ittakhadha. Setelah dirubah seperti ini, terus kemudian ini menjadi tidak enak. Ya ketemu dengan ta ini terlalu dekat. Ittakhadha. Nah, karena terlalu dekat maka kemudian ya-nya dirubah menjadi ta. Jadilah ittakhadha. Ya. Ini sebenarnya artinya seperti ini. Ittakhadha. Setelah dirubah begini sudah sama-sama taknya, kemudian diidghamkan. Jadilah dia ittakhadha. Kemudian yattakhidhu sama, ikut mengikuti wazan yafta'ilu. Berarti aslinya adalah yattakhidhu. Nah, terus kemudian prosesnya kurang lebih sama, hamzahnya dirubah menjadi yattakhidhu langsung dirubah menjadi alif ya, karena sebelumnya fathah. Yattakhidhu. Nah, kemudian enggak enak langsung diidghamkan. Jadilah dia yattakhidhu. Nah, seperti itu untuk prosesnya. Di sini ada penggantian hamzah, kemudian pada akhirnya dirubah menjadi ta, terus kemudian diidghamkan. Jadilah dia seperti ini. Tattakhidhu. Aslinya yattakhidhu menjadi tattakhidhu karena menggunakan huruf ta. Sudah selesai. Kita lanjutkan. Atattakhidhu, apakah menjadikan siapa engkau? Berarti di sini tattakhidhu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab. Kategorinya di sini adalah shahihul akhir. Kedudukannya adalah sepi dari amil nasib dan jazim, maka i'rabnya rafa', rafa'nya dengan dhammah. Tattakhidhu. Sudah? Apakah menjadikan siapa engkau? Siapa engkau dari mana? Di sini indikatornya. Ini bukan dhamir tapi hanya indikator. Huruf mudhari'ah menggunakan ta, kemungkinannya adalah dua, yaitu bisa huwa atau anti. Ya, huwa atau anta ya, karena di sini yang dimaksud adalah Nabi Musa, berarti di sini anta. Apakah menjadikan siapa engkau? Berarti ini menyimpan anta. Fa'il berupa dhamir mustatir ya, fa'il berupa dhamir mustatir wujuban, tidak boleh dinampakkan. Apakah menjadikan, tidak menjadikan siapa engkau? Na pada kami. Ini berarti maf'ul pertama, menjadikan huzuan ini maf'ul kedua. Jadi ingat, ittakhadha itu maknanya kurang lebih sama dengan ja'ala ya. Apakah hendak menjadikan siapa engkau? Nah, pada kami huzuan, pada sebagai bahan candaan atau bahan olok-olokan. Nah, huzuan di sini sebenarnya ada yang membaca huz'an. Jadi huz'an itu adalah candaan ya, huz'an. Ini kemudian huz'an ini diproses, hamzahnya ini dibaca menjadi wawu ya, karena berat ya. Yang membaca seperti ini itu adalah termasuk Imam Hamzah dan Imam Hafs. Untuk yang lainnya yang lainnya membacanya huz'an. Imam Hamzah dan Imam Hafs itu membacanya ditakhfif menjadi wawu, menjadi huzuan. Ini kasusnya nanti sama dengan yang di surat Al-Ikhlas. Walam yakun lahu kuf'an, aslinya kuf'an ahad, kemudian ditakhfif menjadi kufuwan, itu sama ya. Kuf'an ditakhfif menjadi kufuwan ahad. Nah, ini sebenarnya sama. Jadi ini ada dari kata-kata huz'an ya, ini candaan. Sudah. Istahza'a, nah, itu kalau dijadikan sebagai fi'il itu menjadi apa? Ada itu istahza'a, yastahzi'u. Nah, itu dari sini, dari ini huz'an ini lafadznya. Baik, kita lanjutkan. Apakah kalian hendak menjadikan kami sebagai bahan candaan atau bahan olok-olokan? Terus kemudian Nabi Musa membalas dengan apa? Qala, Nabi Musa berkata atau bersabda, a'udzu, mohon perlindungan siapa aku,
billahi kepada Allah, sudah, ini fi'il mudhari' biasa, terus kemudian fa'ilnya berupa ana. Jadi fa'il berupa dhamir mustatir, ini berupa lafadz ana yang tersimpan. A'udzu, mohon perlindungan siapa aku, billahi kepada Allah, an akuna, ya. Berarti di sini adalah menyimpan, sama seperti tadi ya'murukum antadbahu, ini tadi menyimpan adanya ba, ya, ba yang dibuang. Kalau di sini menyimpan adanya min yang dibuang. Berarti bisa kita simpulkan, kalau suatu kalimat isim, ya, digantikan oleh menjadi isim muawwal, yaitu fi'il yang didahului an sebelumnya, maka kebanyakan huruf jarnya akan dibuang, dan kemudian dia langsung diposisikan seperti maf'ul, maknan, maf'ul secara makna. Jadi aslinya adalah a'udzubillahi minasyaiton. Jadi perlu min harusnya. Jadi di sini aslinya a'udzubillahi min an akuna. Harusnya seperti itu. Kemudian minnya dibuang untuk memudahkan, meringankan ucapan. Maka ingat-ingat ya. Jadi kalau ada isim, ya, maf'ul isim yang sebenarnya dia membutuhkan huruf jar di depannya, tapi kok digantikan oleh isim muawwal berupa fi'il yang didahului oleh huruf masdar, maka kebanyakan huruf jarnya akan dibuang. Ini tadi ya'murukum harusnya bi antadbahu, langsung bi-nya dibuang. Ya'murukum antadbahu. A'udzubillahi min an akuna, harusnya min-nya dibuang menjadi a'udzubillahi an akuna. Nah, ini yang berlaku di dalam bahasa Arab Fushah. Baik, kita lanjutkan. Bahasa Arab Al-Qur'an, ya. An akuna. An akuna ini sama seperti tadi, antadbahu, an huruf nasab, akuna ini berarti fi'il mudhari' mansub, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena shahihul akhir, ya. Kemudian karena dia menggunakan hamzah di depannya, sama dengan ini a'udzu menggunakan hamzah, maka otomatis menyimpan ana. Di sini ada fa'il berupa dhamir mustatir kalau dimunculkan berupa ana. A'udzu, mohon perlindungan siapa aku, billahi kepada Allah, an akuna, dari atau pada adanya ada, nah, atau pada bahwasanya ada siapa aku adalah minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Akuna ini dari kana yakunu. Jadi ingat, akuna ini berasal dari kana yakunu, yang kemudian yaknya dirubah menjadi hamzah. Berarti punya amal apa? Tarfaul isma wa tangsibul khobar. Punya isim dan punya khobar. Isimnya i'rabnya rofa disamakan dengan fa'il, khobarnya i'rabnya nasab disamakan dengan maf'ul. Nah, ini yang menjadi isimnya mana? Ini tadi yang menjadi isimnya adalah dhamir mustatir berupa ana. Maaf, listriknya tiba-tiba turun, ya. Jadi ini kita ulangi sedikit. Jadi di sini aslinya kana yakunu, ini adalah isimnya berupa ana yang disimpan ini. Khobarnya berupa apa? Susunan jar majrur minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Ini susunan jar plus majrurnya inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya yak akuna, ya, sehingga mahalnya mahal nasab. Jahilin ini majrur, i'rabnya jar, jarnya dengan ya. Baik, selesai sudah kita pembahasan nahwunya satu persatu, kata per kata, termasuk tasrifnya tadi sudah semua. Sekarang masuk kepada apa makna yang dimaksud. Ini adalah kisah di mana ketika Bani Israel, terjadi di Bani Israel pembunuhan terhadap seseorang mati terbunuh. Kemudian mereka pada saling menuduh siapa pembunuhnya sampai tidak diketahui. Kemudian karena mereka sudah berselisih, mereka mengatakan, dah kita tanya Nabi saja, kita tanya Nabi Musa saja. Nah, ini menariknya, mereka iman kepada Nabi Musa, ya. Datang ke Nabi Musa, tanyakan kepada Allah, ini
apa solusinya? Siapa sebenarnya yang membunuh karena kami sudah berselisih. Lalu oleh Nabi Musa ditanyakan kepada Allah. Begitu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ternyata Allah sudah memberikan satu perintah. Allah kemudian menjawab dengan sebuah perintah. Ini yang dimaksud ayatnya. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, sungguh Allah. Nabi Musa dalam pernyataannya menggunakan inna. Ya, sudah sering saya sampaikan, ketika suatu ayat diawali dengan inna, maka informasi yang disampaikan ada potensi untuk diragukan, ada potensi untuk tidak dibenarkan informasinya. Sehingga kemudian si pemberi informasi ini inna, sungguh. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini lafadz Allah diulangi 2 kali. Yang pertama disebut secara langsung sungguh Allah. Kemudian di sini ada fa'ilnya ya'muru. Berarti kalau diterjemahkan letterleknya begini. Sungguh Allah, dia memerintahkan kalian. Berarti Allah disebut 2 kali. Ya, ini yang perlu diingat. Berarti di sini informasinya harusnya cukup untuk membuat mereka oke, kami laksanakan. Harusnya begitu. Allah merintah, sungguh Allah perintah kepada kalian. Dia perintah kepada kalian agar kalian menyembelih sapi. Ya, sudah jelas seperti itu. Lalu apa yang mereka jawab? Ternyata mereka jawab, mereka menjawab, atatakhiduna huzwa. Apakah kamu menjadikan ini candaan, wahai Musa? Nah, ini yang menurut ulama adalah menunjukkan bahwa keimanan mereka ini keimanan yang belum sempurna, keimanan yang kurang baik, keimanan yang tidak benar. Sehingga nabinya menyatakan sesuatu dan sudah dengan benar-benar menggunakan inna taukiti, ternyata mereka menjawabnya, kamu ini bercanda Musa. Nah, maka para ulama menyatakan ini misalkan dilakukan oleh sahabat Rasulullah, maka sahabat misalkan ada orang di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, kok Rasulullah dijawab atatakhiduna huzwan, orang yang mengatakan itu langsung dicap berarti dia masih kufur. Nah, padahal ini orang-orang yang beriman ini. Ini orang yang beriman, minta tanya kepada Musa. Tapi lah kok jawabannya, apa kamu menjadikan ini candaan? Artinya mereka tidak percaya pada apa informasi yang disampaikan oleh nabinya. Lalu Nabiullah Musa menjawab, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, ya, bahwasanya aku termasuk orang yang bodoh. Saya berlindung dari adanya saya ini termasuk orang-orang yang bodoh. Artinya Nabi Musa mengatakan, ya nggak mungkin lah. Saya berlindung kepada Allah dari orang yang bodoh. Beliau ini adalah seorang nabi. Tidak mungkin nabi itu kana minal jahilin, nggak mungkin. Nabi kok termasuk orang-orang yang bodoh, nggak mungkin. Nabi itu mendapatkan kecerdasan yang itu langsung dari Allah, ya. Dia terjaga dari kesalahan, ya. Oleh karena itu nggak mungkin. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah dari adanya saya termasuk orang-orang yang bodoh. Kok sampai kalian minta fatwa, kalian minta petunjuk, kok malah saya jawab dengan candaan? Ini nggak mungkin. Nah, itu. Lah, terus apa yang bisa kita ambil dari permulaan kisah ini? Yang perlu kita ambil, perhatikan. Ini tidak sama persis, tapi kurang lebih ini adalah sindiran bagi kita. Betapa seringnya ketika kita mendengar perintah-perintah Allah, ayat-ayat Allah, atau nasihat dari Rasulullah, nasihat dari para ulama, terus kita katakan, oh ya nggak bisa begitu. Ketika orang menyatakan bahwasanya utun halalun, rizki yang halal itu adalah yang penting sekali. Kemudian dijawab, nggak bisa lagi, sekarang sudah zaman akhir. Kamu harus jujur, nggak bisa, kalau jujur ajur. Lah ini adalah kata-kata yang tidak benar. Itu kalau kita ucapkan berarti itu menunjukkan keimanan kita yang rapuh sekali. Seseorang yang beriman seharusnya dia sami'na wa ata'na, kami tunduk, kami patuh, kami dengar, kami patuh, apapun itu perintahnya. Meskipun itu perintah yang sangat sulit sekalipun, tapi kami mendengar, kami patuh. Saya sering mengumpamakan ini adalah seperti orang yang dia daftar untuk menjadi TNI atau daftar menjadi polisi. Maka ketika dia masuk ke suatu pelatihan, di situ akan disuruh macam-macam oleh pelatihnya, ya. Akan disuruh, mungkin dia disuruh push up 100 kali. Maka kalau dia memang benar-benar daftar, tentu dia akan push up 100 kali. Tapi mungkin dia nggak sampai 100 kali, 20 kali mungkin sudah jatuh.
dia akan bangun lagi. Mungkin ketika jatuh bukan ditolong malah ditendang, dia akan berusaha lagi. Mengapa? Karena dia punya keyakinan pelatihnya ini melatihnya biar saya benar-benar kuat. Dia tidak punya tujuan untuk menjerumuskan saya, meskipun perintahnya berat. Nah, keyakinan ini harusnya kita yakini kepada Allah. Allah dan Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu, itu pasti sesuatu yang pasti baik untuk kita. Maka meskipun itu berat, kita harusnya adalah sami'na wa ata'na. Mungkin kita tidak akan sempurna, suatu saat kita akan jatuh, maka bangkit lagi. Suatu saat salah, jatuh, bangkit lagi. Itu yang harus kita lakukan. Sampai kemudian Allah terus menerus ketika kita minta tolong untuk ya Allah, iyyaka na'budu, harusnya kami mengabdi kepadamu, tapi ini tidak mudah. Wa iyyaka nasta'in, kami harus memohon pertolongan kepadamu juga. Akhirnya Allah akan menolong kita sampai kemudian otot-otot keimanan kita menjadi semakin kuat, sampai akhirnya kita bisa push up dengan musibah meskipun itu diperintahkan 100 kali. Begitu kira-kira. Oleh karena itu, Sobat Fuadi rahimakumullah, mari kita coba tes. Ibadah puncak di dalam Islam itu seseorang dilatih sholat, zakat, puasa. Di ujung-ujungnya kalau orang sudah dilatih ini semua, dia kemudian oleh Allah diperintahkan untuk haji. Mari kita cek di dalam ibadah haji. Banyak di dalam ibadah haji, ibadah-ibadah yang tidak bisa dipahami secara akal. Ya, ibadah-ibadah yang tidak bisa dipahami secara akal. Kapan-kapan kita akan kupas ini. Mengapa disuruh berbagai macam ibadah yang secara akal ini, kenapa sih kita disuruh begini? Terkadang Allah memerintahkan kita untuk sesuatu yang tidak bisa kita pahami untuk menjadi ujian keimanan kita. Orang-orang Bani Israel ini, mereka bertanya, siapa sebenarnya pembunuhnya? Harusnya mudah saja Allah untuk menjawab, pembunuhnya si A, pembunuhnya si B. Jelas, gampang. Tapi Allah membuat satu perintah. Antadbahu baqarah. Kalian harus menyembelih sapi. Mereka tidak paham. Loh, kenapa? Wong kami tanya tentang siapa pembunuhnya, kok disuruh nyembelih sapi? Apa maksudnya? Kamu bercanda, Musa? Nah, ini namanya tidak ada mental sami'na wa ata'na. Harusnya mereka cukup lakukan saja itu dan mereka akan ketahui hikmahnya. Begitu pula dalam takdir hidup kita, akan banyak kita jalani hal-hal yang mungkin kita tidak paham, tapi jalani saja. Akan banyak hal-hal yang kita tidak tahu mengapa, tapi jika kita beriman, jalani saja dengan penuh ketaatan kepada Allah. Insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah dan dibukakan hikmah di balik itu semua melalui pemahaman-pemahaman batin kita. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman, saudara yang sekiranya membutuhkan, dan semoga kita bersama-sama bisa mentadaburi Al-Quran dan menginternalisasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saya Muhammad Wahyudi. Jika ada saran, masukan, kritik, pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.